Oh, belakangnya O ya. Benar. Berarti bisa jadi presiden dong. Percayalah kepada timnya sendiri walaupun timnya mungkin nanti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Udah mau lihat ijazahnya. Konten kreator menghasilkan. Deal? Enggak. Apa ya, lu suka pergi kemana sih atau hobinya apa? Gue ke pengajian sih. Lagi-lagi tetanggaku yang berisik ini tidak pernah berhenti berisik ketika aku tidur siang. Oke guys, welcome back di podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Semangat. Walaupun musim hujan, pokoknya kita tetap harus semangat hari ini. Semoga semangat kita memberikan dampak yang positif buat semua orang. Dan tontonan kita hari ini pun bisa memberikan influence yang baik. Dan juga menambah semangat buat orang. Amin. Oke, guys, hari ini spesial banget di podcast Ruang Meeting. Kita kedatangan seorang aktor, tapi dia juga seorang stand up comedian. Yang nantinya teman-teman pasti di sini juga sudah familiar. Karena ini kontennya warawiri banget di sosial media. Dan pastinya teman-teman udah sering juga ngeliat muka beliau. Langsung aja, please welcome, ini dia Bang Kuku Adisworo. Aku manggilnya Bang apa Mas nih? D aja deh. Hah? Ya, tuan dia ya. Aku manggilnya Bang aja. D kan nggak pasti lebih tua lebih muda. Oh benar-benar juga Kayak ya. DG ya, panggilnya D juga pasti. Iya benar juga Ya kiper MU dulu kan ada DG ya. Ya D juga panggilannya. Ya, Bang Kuku baru mulai loh ini. Kita udah absurd aja nih, udah pusing nih gue langsung nih. Ya, oke. Kuku Adi Danisworo, confirm ya. Benar. Panggilannya Kuku. Panggilannya bisa sebenarnya tergantung orangnya sih. Apa? Biasanya bisa kebanyakan Kuku, dipanggil- bisa Adi, bisa Danis, bisa Woro, Oh, iya. bisa D. Oh iya, banyak lu ya. Bisa tergantung. Mau manggilnya apa terserah deh, Bang. Kanjeng bisa Kanjeng. Kanjeng boleh, bener ya. Berarti satu episode ini panggilannya Kanjeng ya. Deal? Deal. Salaman dulu Kanjeng. Tepuk Gua tangan manggil lu buat Kanjeng. apa? Kalau Branes. Branes aja, nggak mau diganti lagi. Ya udah boleh Bra. Ya udah Bra ya. Siap Bra. Gak apa-apa kan ya, sensor dia Bra ya. Bra masih aman sih harusnya. Oke, Kanjeng, kita hari ini kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya thank you udah mau datang ke podcast Ruang Meeting. Sama-sama, terima Ini kan kasih. namanya Kuku Adi Danisworo. Kalau misalnya dari nama, gua rasa tadi kenapa gue bilang panggilnya Mas, karena namanya tuh Jawa banget. Oh, bukan Batak banget ya? Enggak, justru kata gue sih Jawa karena Jawa Adi, ya. terus Ya, Danisworo. Belakangnya O ya. Benar. Berarti bisa jadi presiden dong. Bisa. Ya. Pokoknya tapi ini bukan Apa? anak presiden bukan? Bukan sih. Oh ya wes, kalau bukan berarti kemungkinan kecil kayaknya. Kemungkinan kecil ya. Oke, baik. Kanjeng, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kan kata orang tak kenal makanya tak sayang bro. Kita kenalan dulu. Tadi kan gue juga nanya. Karena udah kenalan. Nice. Gue mau kenal lagi. Oh, boleh, Mas Kuku. boleh. Ini sebelumnya pengen tahu Mas Kuku ini asli orang mana? Asli Jakarta kah atau mungkin seperti ada stand up komedian lain yang mungkin mereka tuh sebenarnya betul ngerantau, mereka hijrah karena nyari nafkah, terus mereka karir akhirnya datang ke Jakarta. Kalau Mas Kuku sendiri sebenarnya sama atau mungkin memang basically asli Jakarta? Sebenarnya pada akhirnya semua orang dari Jakarta. Mau dari Medan, mau dari mana, pasti dari Jakarta. Kenapa ya? Karena kan turun landingnya di Jakarta semua. Oh iya benar juga. Iya, mau dari Medan, Sulawesi, dan pasti landingnya di Jakarta. Jadi pasti dari Jakarta. Cuman lahirnya di mana? Lahirnya di Palembang. Lahir Palembang. Oh jadi berarti bukan orang Jawa? Orang Jawa. Orang Jawa. Bokap orang Malang. Bokap orang Malang, nyokap tapi lahir di Palembang aja. Berarti orang tua ngerantau ke Palembang. Enggak juga. Lah itu Lagi dinas aja, Oh, lahir iya. di sana gitu. Salah mulu. Lah, tapi bener kayak gitu. Oh iya. Jadi orang Indonesia kali ya. Jadi susah juga dibilang apa. Dari kecil tinggal di Bogor. Jadi gimana tuh? Jadi orang apa? Orang tua Jawa, lahir di Palembang, Dari tinggal kecil di di Bogor, Bogor. stay karir di Jakarta. Kerja di Jakarta. Ya udah kita sebutnya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia Cepet aja ya. kan, biar Iya. fair kan. Hidup- Karena Jawa juga nggak di Jawa, Palembang di Sumatera. Iya lah. benar juga ya. Udah pokoknya fix ini Kuku sang orang Indonesia. Tepuk tangan buat Kuku sang orang Indonesia. Kanjeng Kuku. Oh iya. Kan tadi kan katanya gitu. Kanjeng Ya. Kuku, siap bro. Kanjeng Kuku. Ya. Oke. Kanjeng,
dapat info katanya Info dari mana nih? ini akurat pokoknya. Ini Akurat ranking ya. 1 pokoknya. Ranking gua. 1 Pokoknya semua info-info yang di podcast Ruang Meeting semuanya udah dari A1. Udah dari A1. Kita oke. pastiin. Jadi jangan macam-macam sama Enak tuh podcast Ruang A1. Meeting. Kenapa? Daging wahyu A1. Ya kan? A5 kan enak, A1 pasti lebih enak lagi. Kanjeng, Ya kan? Ya. kita dapat info katanya Kanjeng ini adalah selain aktor, terus juga stand up komedian, ini adalah seorang akademisi karena lulusannya lulusan S2, benar? Iya. Benar, S2 mana? Disitulah ada Universitas swasta. adalah Indonesia atasan dikit, tapi atasannya rada jauh. Di atasnya Inggris jadi. Inggris pasti. Ini kan Inggris, atasnya Scotland di situ. Jadi kan Indonesia di atasnya dikit ya Scotland dong. Di atas jadi gitu. Maksudnya gimana sih? Ini kan Indonesia nih, Ya, Indonesia, Thailand, Jepang, Cina, terus ini masuk Eropa ada Perancis, Jerman, di atasnya lagi ada Inggris. Ya. Di atasnya Inggris ada Scotland, nah di situ. Lu S2 di situ. Di situ, nah segitu. Nah, Lu serius sekolah ini lulusan S2 Scotland? iya. Ini gue bener lu berarti dari luar negeri lulusannya? Iya lulusnya doang di sana. Kalau tinggal di sana berarti gue nggak di sini dong. Oh seriusan beneran ini? Iya. S2 Scotland. Katanya udah dari A1. Ayo gimana? Tapi gue gak expect aja. Sebenarnya kita emang udah dapet infonya S2 luar negeri. Oh. Tapi gue pengen verifikasi nih. Ini Tapi kan soalnya luar negeri bingung ya, karena kan di di Timur Leste juga luar negeri. Iya, cuman kan maksud Iya. gue ini ekspektasinya ya bukannya internal. Iya. Kalau kita sebenarnya bocorannya bener nih S2 luar negeri, kita udah tahu. Cuman gue pengen verifikasi benarkah seorang kuku ini lulusan S2 dari luar negeri tapi bener ini. Bener. Bener kan? Bener, mau lihat ijazahnya. Asli kok. Serius. Ada. Ternyata bener ya infonya nih dari tim gue ya. Masa meragukan timnya sendiri gimana? Gimana sebuah perusahaan dapat maju kalau sama timnya sendiri aja tidak percaya? Emotional damage. Wah, Percayalah kepada timnya sendiri walaupun timnya mungkin nanti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Harus percaya. itu yang paling sering di sini. Harus percaya. Pengen tahu maksudku. Pengen tahu Kanjeng. Nah. Itu gimana ceritanya kok bisa akhirnya milih kuliah di luar negeri karena faktor keinginan sendiri, dapat beasiswa atau maybe mungkin dari orang tua. Jadi sebenarnya waktu kecil tuh waktu itu SD kan ya. Ya kecil sama SD ya. Di mana SD pasti kecil ya. Waktu SD itu sering ke sekolahnya naik sepeda. Jadi tapi nyambung angkot. Jadi naik sepeda sampai depan rumah, nitip tukang bakso terus naik angkot gitu. Naik angkot sampai sekolah. SD lah di situ. Sampai SD, SMP. Sejauh apa nih ceritanya soalnya? Oh, gue tungguin pokoknya lo apa beneran ya, beneran ya. ajar. Oke, siap. Terus SD sampai di situ, beres SD ke SMP. Kebetulan dapat SMP di Bogor juga. Oh, di Bogor juga. Dari SD SMP di Bogor. Terus waktu SMP beres SMP SMA dong. Iya. SMA di Bogor lagi, kebetulan SMA sebelahan persis. SMA kelas 1 2 dan 3 dong. 1 2 3 ya, 1 2 3 persis. Udah gitu kuliah. Kuliah di Jakarta. Oh, baru ini pindah nih mulai ke Jakarta dari Bogor. Iya. Terus habis itu sambil kuliah, pas sudah mau lulus skripsian, ikutan stand up lah gitu waktu itu. Oh, berarti waktu itu ikut stand up waktu zaman masih kuliah ya? Iya, pas mau skripsi kan waktu kosongnya banyak, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain main judi, enggak. Udah direkam, nggak bisa, udah direkam kita akan potong. Judi kan singkatan. Apa tuh? Jualan disco, kacang disco gitu. Jualan disco. Kelihatan ya usianya ya kacang-kacang disco ya. Iya. Lu nggak tahu kacang disco? Tuh kan? Mohon maaf, kita anak Gen Z semua, mohon maaf. Pembohong, kau pembohong. Ya masa Gen Z 5 tahun yang lalu. Iya, kayak gitu. Jadi dari situ baru kepikiran apa kerja lagi. Habis itu saya sambil stand up kerja terus pikiran kayaknya manusia bisa melampaui batas kemampuannya sebagai seorang manusia. Kita harus tingkatkan lagi secara ilmu, pengalaman dan lain-lain. Kita coba tantang diri lebih tinggi untuk mencoba S2. Dan kalau ada kesempatan waktu itu S2-nya bisa keluar, kenapa enggak? Gitu. Itu beasiswa apa reguler? Reguler sih teman, ada sedikit dari ini juga, dari beasiswa dikit. Oke, lumayan ya berarti. Itu waktu itu jurusan apa S2? Itu jurusannya kebetulan Jakarta Belanda. Bukan Belanda. dong. Spesifik dong jurusan. Jurusan ini ya keilmuannya. Keilmuannya. Iya.
Keilmuannya itu di business management, MBA jadi. Oh, MBA. Bukan MBA yang lain ya. I see. Jadi Emang gua apa MBA yang lain? MBA yang lain ya ada pokoknya itu. Merit by accident. Bukan Manggarai Bogor asik. Gitu. Iya kan itu. Aduh, gue kayak terlalu ekspektasinya tinggi banget ya. Gitu. Oh, oke. Tapi itu inline sama S1. Keilmuannya. Sebenarnya nyambung-nyambung aja sih karena S1 keselak. Sebenarnya S1-nya IT soalnya. Jadi ke situ sebenarnya bisa aja Ya nyambung ke berhubungan master. sama bisnis lah ya. Jadi Iya. support system lah ya kesana ya. Support system. Kalau stand up waktu itu tahun berapa? Stand up dari tahun 2011 waktu itu. 2011. Berarti 2011 itu katanya udah kuliah, sekarang ya kelihatan lah ya usia-usianya ya. Kita udah usia Ya 76 lah ya. 75. 75. Nah, terus apa yang akhirnya itu kan sebenarnya backgroundnya akademisnya udah bagus loh, S1, S2 udah gitu luar negeri, terus MBA bisa jadi peluang untuk ya seorang entrepreneur. Kenapa akhirnya mutusin ke entertainment? Sebenarnya nggak ada yang mutusin ke entertainment tau. Itu cuma iseng doang ngisi waktu. Bukan ngisi waktu doang. Berarti. Iya, tadinya kayak gitu Ya. dan tapi emang dari dulu juga suka dari zaman SMP suka ngeband apa jadi berhubungan ke showbiznya ya lumayan suka juga lah seru gitu tapi ya sebatas itu doang karena sambil stand up dan lain-lainnya pun sebenarnya saat itu kerja juga Di jadi kantoran? selalu iya kantoran sampai sekarang pun Masih kerja kantor? iya. Oh. Dari 2000 lulus 2012 sampai terus ya kerja pindah-pindah kerja juga tapi di satu sisi sambil mau itu stand up mau itu apa main di series apa main di film apa atau mau ya sekedar bikin konten gitu aja jadi Oh, berarti sambil sebenarnya Kanjeng ini ofisialnya tetap di kantoran ya? benar tapi selain jadi kanjeng juga ya itu kan juga jabatan kan ya. Oh, I see. Iya. Nah, terus mau tanya, menurut lo sendiri enakan di Nilai berapa nih pertanyaannya kalau betul 1 juta rupiah. bener ya bener ya Nah, kan ini udah ngalamin di ya beda dunia nih. Yang satu entertainment showbiz lah ya. Pasti backgroundnya beda. Komersialisasinya ya explore ke skill, art segala macam. Yang satu basically sampai sekarang sebagai basic kerjaannya sebagai officer. Enakan mana? Enakan kantoran apa di entertainment? sebenarnya sama lah mau dalam segala hal mau itu dunia entertainment mau dunia nggak entertainment bahkan nganggur pun ada enak gak enaknya. Iya dong pasti ada cuman ya tergantung kita ngadepinnya aja gimana. Nah, gue pengen tahu dong, boleh di-share apa kuku tuh? gitu Kanjeng. Maksudnya supaya orang pengen yang lagi belum punya experience, pengen bisa tahu enak gak enaknya sih perbandingan antara di entertainment, dunia entertainment sama kantor tuh apa sih? Mungkin yang paling gampang ini kali ya kalau di entertainment apalagi ketika emang udah punya pegangan dalam arti udah kayak orang udah kenal jadi bisa diajak proyek dan segala macam mungkin secara keuangan itu akan kaget karena banyak orang yang akhirnya berhenti kerja terus fokus ke sana karena kaget kan. Jadi misalkan gaji dia sebulan sekian, ternyata itu bisa didapatkan cuma 3 hari dengan main film atau apa. Jadi banyak orang yang memutuskan itu. Nah, jadi paling itu sih perbedaannya rewardnya. Tapi kan di satu sisi kalau Kantoran, ada income tetap tiap bulannya, terus ada misalkan ada di insurance-nya lah, terus ada tunjangan buat keluarga, ada sementara kan kalau itu ya tergantung proyek. Syukur-syukur kalau proyeknya dar-der-dor. Kalau enggak melempem gitu jadi. Ya jadi sebenarnya memang basicnya ya pada umumnya ya. Kalau misalnya entertainment kan memang sifatnya dia eventual, komersialisasinya jelas. Lo masih dipakai, masih komersial dipakai, ada income. Tapi kalau enggak ya wes mau nggak mau lo harus bagaimana manage duitnya. Betul. Tapi kalau di office kan ya lo enaknya hidup lebih tenang karena ada income bulanan. Jadi plus minus cuman kalau bicara tentang angka ya plus minus juga. ya. Bisa juga kalau entertainment ternyata pas bayarnya kecil juga kan nggak ada yang tahu kan kita. Tapi gedean mana? Entertainment apa kantoran? So ini. Gede dua-duanya sih. Luar biasa. Tuh kayak gini. Kerja kantornya gede. Dua-duanya. Berarti siap dong kita traktir nih jadi dong dia. Kita traktir berarti Anda yang traktir dong. Enggak, kita ditraktir. Iya, kita traktir. Boleh kalau ditraktir ayo. Terus Kanjeng, kalau misalnya kan tadi kalau misalnya dibilang stand up karena udah hobi lah ya. Terus ngisi juga waktu kuliah. Terus kalau misalnya di dunia perfilman, sempat kan ngisi film katanya. Lumayan. Itu gimana ceritanya, ditawarin apa ikut casting sebelumnya?
Jadi kalau film atau series itu sebenarnya karena ini sih kebanyakan juga ditawarin karena biasanya yang bikinnya temennya juga atau ya ternyata siapa kenal siapa jadi coba ini main gitu. Paling kalau nggak diajakin kadang ya screen test aja, screen test misalkan kayak mau film ini coba sambil kayak casting sih, tapi bukan casting, tapi pokoknya lihat kamera dulu lah, suruh kira-kira peran jadi ini apa kayak gitu sih. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Jadi ya itu. Berapa film yang udah main sampai sejauh ini? Kalau film sih kayaknya baru 2 ya. Series paling baru 3 gitu. Gitu. Kalau misalnya dari segi peran kan kalau film terus aktor kan ya perannya beda-beda gitu. Mungkin kalau misalnya stand up comedian kan lo jadi karakter lo kadang-kadang ngebawanya gitu kan secara personal. Enakan mana? Be yourself-nya ngerasanya enakan pas di stand up comedian atau jadi seni peran? Kalau pertanyaannya be yourself udah pasti iya stand up dong. Karena kan stand up jujur aja padanya. Kalau film kan sesuai peranan, tuntutannya mau jadi apa? Jadi orang galak, jadi orang baik, apa jadi orang lucu gitu. Itu kan tapi dua-duanya nggak ada apa maksudnya nggak ada yang lebih nggak enak di mana. Dua-duanya ada enaknya sendiri sih. Karena meranin orang lain jadi kayak seru aja juga gitu. Kalau masalah enjoy mana? Stand up comedian or Enjoy dua-duanya lagi nggak bisa. Harus pilih salah Nggak satu. bisa. Kadang kita tuh harus sama cintanya. Ya udah dibandinginnya Kayak ibu dan ayah kan sama cintanya terhadap ibu dan ayah ya. bener juga. Tapi kan nyusuinnya beda. Ya masa ayah mau nyusun juga. Gitu. Kalau misalnya dibandingin 3 nih. Kanjeng, Kuku, lu kalau misal dipilih karena kan ini jarang ya ada orang yang balik lagi ke personal ya bisa manage suatu pekerjaan bahkan dunia yang berbeda-beda kayak tadi kantoran jalan, aktor jalan, stand up comedian jalan, ini jarang banget ada yang bisa. Tapi sometimes misal seorang Kuku ditanya nih, Kuku, lu kalau suruh pilih 3, lu harus fokus salah satu. Salah satu. Mau pilih yang mana? Yang manapun yang asal itu gajinya 10 miliar per bulan oke sih. Langsung ya deal ya. Yang kita paling gede ya. Iya, itu paling gede. Tapi enggak sih kalau pokoknya intinya kalau bisa jalan bareng semua nggak kenapa masih salah satu ujung-ujung kayak gitu. In this economy gitu. In Tapi this kan gini, economy. Kanjeng, tapi kadang-kadang sometimes ya terutama ya mungkin nggak tahu ya Kuku ngalamin juga atau enggak Bang Kuku nih di kantoran tuh kadang-kadang ada orang yang berpersepsi bahwa kalau kita nggak fokus di bidang itu pasti kerjaan lu nggak fokus nih, Betul. akhirnya nggak maksimal produktiviti lo. Nah mungkin di kantor lu atau atasan lu pernah nggak sih komplain tentang ini? Lu sih terlalu banyak kerja di sampingannya misalnya gitu ya. Fokus di tempat kantor aja udah pernah nggak sih ada Gak pernah sih kayaknya saking bagusnya mengatur waktu ya. Serius? Karena pada akhirnya time management dan banyak yang harus dikorbankan juga dengan itu. Misalkan gara-gara lu ngantor juga dan lu ngambil job di luar, lu kehilangan waktu nongkrong, lu kehilangan waktu leye-leye lu doom scrolling, lu kehilangan waktu lu nonton series. Paling ada itu, ada yang dikorbankan tapi lu mau ngorbanin namanya enggak. Misalkan kayak gitu. Cuman kalau misalkan lu fokus di satu mungkin lu jadi punya waktu luang lebih banyak untuk ngelakuin hal-hal lain. Kayaknya sih gitu jadi. Soalnya kadang-kadang ya paradigma orang terutama di kantoran ya. Ini gara-gara lu terlalu banyak kerja sampingannya nih. Makanya nggak fokus, hasil produktivitasnya kurang segala macam. Kurang maksudnya ada aja. Jadi pengen tahu gitu. Ada nggak sih komplain misalnya atau keluhan dari pihak kantor? Karena kan selama ini basicnya justru di kantor kan. Udah lu nggak usah sampingan, dia udah fokus aja kerja karena misalnya productivity. Ada nggak sih itu dari paling gila lu kok kerjanya bagus banget sih, ini gak bisa dijelekin dikit ya gitu. Ini kan jadi terlalu sempurna ini paling kayak gitu sih. luar biasa. Tapi kayaknya kalau boleh tahu bocorin dikit spill lah. Kerja Gaji, bidang apa sih? Kerja bidang apa sih perusahaannya? Kalau yang sekarang kebetulan di bidang media, jadi rada-rada beririsan juga sih gitu. Oh, bidang media. Manager? No. Iya, Maksudnya jabatannya middle up atau udah malah ini nih top management? Top manajemen gak tuh? Ya paling sekelas manajer lah. Sekelas manajer. Nah, mungkin kalau butuh karyawan nih, ada nih di sini yang mau pindah. Butuh apa? Butuh untuk dipecat. Malah gak takut untuk ngomongnya gitu. Takut ngomongnya gak bisa. Enggak, kayak gajinya gitu. Gajinya. Kalau misalnya butuh karyawan yang gajinya misalnya nawarin lebih gede. Oh, gajinya 100.000 sebulan ada di sini. Gak usah curhat. Lanjut Kanjeng, kita pernah dengar katanya ini salah satu di perjalanan tadi kan kita ngomongin karir, terus background, ini ngomongin asmara.
asmara. Ya, katanya pernah ini nemuin pacar dari cerita konten, dari sebuah konten benar. Nah, kita punya videonya, kita saksikan dulu. Yuk kita lihat bersama. Kenapa kalau liatin HP nggak Segitulah. pakai ngedip selama 1 jam mata jadi sakit? Ya karena radiasi gak sih? Ya bukan. Ya karena emang harus ngedip, bukan karena radiasi. Mau liatin apapun 1 jam juga sakit. Ya itu udah jalan 2 tahun sih sekarang. Oh iya. Gimana ceritanya itu? Jadi sebenarnya nggak sengaja sih. Itu kan sebenarnya ada konten nanya-nanya di jalan, nanya-nanya random lah. Itu Skincare-nya apa Kak gitu ya? Enggak itu. itu sebelum itu. Ini pertanyaannya lebih nggak masuk akal. Oh apa pertanyaan Contohnya kenapa ikan hiu nggak makan Indomie gitu? Kenapa ikan hiu? Kenapa ikan hiu nggak makan mie instan? Kenapa? Bukan tebak-tebakan, jadi nanya aja. Oh, nanya aja. Iya, kenapa? Ya karena kalau misalnya karena kalau ikan hiu makannya ikan juga. Lah emang pernah lihat ikan hiu makan ikan? Pernah. Kalau ikan hiu makan mie instan udah pernah lihat belum? Belum pernah. Ya, siapa tahu emang belum pernah lihat aja. Oh iya benar. Nah gitu, jadi kayak gitu. Jadi model pertanyaan kayak gitu nanya ke random orang di jalan. Nah, kebetulan itu episodeku berapa? 40-an lah. Ketemu si pacarku yang itu waktu itu. Terus itu belum pacaran, cuman setelah masa baru ketemu langsung. Ya makanya kayak dor. Terus videonya rame, karena rame terus rame tuh sebagai ininya gua traktir makan deh gitu. Sudah makan ternyata nyambung ya udah gitu. Pacaran? Gitu doang. Iya. Terus Oyo nggak? Hah? Oyo nggak? Enggak. Oyo tuh apa? Ini maksudnya reggae. Woyo. Ya asal kita hidup santai sih woyo aja. Oyo. Tapi sampai sekarang masih alhamdulillah. Alhamdulillah semoga lancar ya. Amin. Nah berarti kan ini kan seorang Kanjeng ini adalah seorang konten kreator juga kan. Aduh nggak mau lagi dibilang konten kreator karena semua orang konten kreator. Lah Bang Bra seorang konten kreator. Semua di sini juga konten kreator. Cuman masalahnya ngupload apa enggak, rame apa enggak aja. Sama fokus atau enggak nggak sih bro? Iya nggak sih kan kadang-kadang ada orang yang konten ya konten. Definisi konten kreator apa? Ya orang yang membuat konten. Membuat konten ya kan? Misalnya nenek-nenek ngambil foto, berarti konten kreator juga dong. Ada kontennya dong. Ya maksudnya diseriusin lah. Konten kreator yang serius lah. Konten kreator yang serius. Ya yang profesional. Enggak juga serius. Ini enggak profesional. Enggak biasa aja rekam sendiri aja. Ini enggak ada tim sendiri ya? Enggak, paling satu doang ada tim. Udah gitu doang. Nah, maksud gue, ini kan pasti dari konten kreator ini udah dapat komersialisasi dong. Ada. Nah, berarti konten kreator yang menghasilkan. Ya, berarti komersial. videografer yang menghasilkan aja juga bisa nggak sih? Bisa. Pembuat video, Pembuat video berarti video maker. Video maker bisa kan? Video maker aja. Tapi kan nggak semua orang. Ya udah berarti video maker menghasilkan, bukan konten kreator. Ya udah kita Karena semua orang kok membuat konten. Berarti kita gantinya adalah Kanjeng konten kreator menghasilkan. Deal? Enggak. Kalau dari Mas Kukus sendiri enakan mana ngejalaninnya? Dibanding Tadi jadi aktor Jadi yang aktor. memang ya film syuting atau sebagai konten kreator. sebenarnya dua-duanya mirip-mirip karena dua-duanya juga dalam tanda kutip acting ya. Karena kan yang ketika jadi konten kreator kebetulan gue sekarang tuh ramenya yang pakai baju biru itu yang pakai dasi itu tuh si karakternya emang nyebelin. Jadi apapun yang terjadi nyebelin. Kayak sekarang kan gue juga jalan di namanya Blue Media. Itu podcast kayak gini juga, cuman biasanya banyaknya aktor-aktor juga bintang tamunya. Dan itu gue acting jadi nyebelin. Dan itu kan pasti acting. Dan gue off camnya juga sebenarnya ngobrol juga sama bintang tamunya. Dan gue bakal nyebelin, ya lu boleh balas nyebelin juga gitu. Dan termasuk ketika acting pun gitu, gue ya dituntut jadi ngapain, mau nyebelin mau apa ya sama-sama meranin peran. Karena ini lagunya nggak relate lagi pas ini. Nicky Astria, Dunia Panggung Sandiwara. Gak ada tahu. Dunia ini panggung sandiwara tuh pada tahu. Jangan meremehkan lo sekarang pada jago-jago. Yang remehin siapa? Gue agak ngomong. Dan tatapannya kayak nggak ada yang tahu. tahu. Gitu. Jadi ya pada akhirnya ujung-ujungnya nggak usah gitu deh. Sekarang hidup kita nggak acting. Ya kalau gue sih enggak sih, gue gak Enggak, lu pasti acting. Bukan masalah palsu enggaknya. Ada kalanya kita acting lewat depan rumah ada satpamnya enggak? Ada. Pak gitu enggak? Capek enggak kayak gitu tiap hari? Enggak, gue ikhlas kok. Masa ketika keadaan apapun lu harus pasti gitu. Pasti senyum kan, mau lu buruk apapun hari lu pasti senyum ke satpam. Ya udah berarti itu minimal lu ada bikin menyenangkan hati dia. Gitu. Tapi kalau gue bukannya karena
Stop it. Gue mengharap pahala aja sih itu. Nah itu pahala juga bisa. Pahala udah kemana-mana nih. Udah tema Ramadan nih, tema Ramadan langsung. Ramadan nih. Iya. Ya, jadi gitu ya. Pahala pun ada niat untuk menyenangkan orang lain. Iya, Itu sama bener. aja. Iya. Tapi Kanjang, ini kan salah satu konten yang menjadi viral juga pembahasannya tentang UFO. Lo kan sempat bahas juga tentang UFO. Ya. Yang absurd buat gue ya, itu kenapa sih lu percaya sama UFO sendiri? Percaya. Kenapa lu percaya UFO? Karena menurut Al-Quran, Masya gak main-main loh, gue serius. Serius ini beneran? Iya, kalau ini kan persepsi gue ya. Ada ayat yang bilang kayak manusia adalah khilafah di bumi ini. Di bumi, berarti di bumi loh. Di luar bumi berarti ada dong juga gitu. Interpretasinya begitu. Dan di satu lain, masa Tuhan menciptakan segini tata surya nggak ada gitu ya. Itu kan masih 50-50. Cuman kenapa nggak ada salahnya buat percaya loh gitu. Justru percaya itu semakin mempercayai kebesaran Tuhan yang semakin gede gitu. Ya maksudnya lebih ke objek yang memang berbeda. UFO ini adalah sesuatu objek yang mungkin variannya beda di dunia ini. Varian nggak tuh kayak rasa. Kan ada manusia, tumbuhan, varian. UFO kan kendaraannya kan, identified flying object kendaraannya dari si makhluk-makhluk yang entah dari jauh sana, yang jauh di sana gitu. Dan ternyata karena baru penelitian baru-baru ini juga ternyata bumi ini nih dan si satu galaksi ini itu letaknya di dalam satu void di antara galaksi lainnya. Void itu kayak apa ya? Kayak ada jarak hampa. Jadi ini tata surya kita kan Bima Sakti. Terus ada tata surya lainnya. Di sekeliling kita tuh ternyata ada kosong. Nggak ada bintang, nggak ada apa. Dan itu jaraknya ratusan tahun cahaya, ratusan juta tahun. Jadi emang untuk mencapai ke sini susah banget. Kecuali mereka yang di sana punya teknologi lebih canggih ke kita. Makanya kenapa enggak? Itu sangat memungkinkan loh. Jadi ada faktor menurut lo adalah ya bisa aja karena faktor waktu itu tadi mereka belum nyampe ke sini gitu. Atau mereka udah nyampe karena mereka udah lebih maju. Mereka entah punya teknologi yang kita nggak tahu. Tuh langsung datang tuh. Langsung tuh. Tolong dicek itu. Tolong itu jangan kebanyakan ngomong nanti ketahuan kita gitu kayaknya. Ketahuan rahasia kita gitu. Tapi gue mau tanya ke lo, misal itu UFO bener datang, dia datang ke sini akan langsung nonton podcast Ruang Meeting atau mungkin dia langsung nyari nonton stand up comedian menurut lo? Kalau datang ke sini, udah pasti mereka punya teknologi di mana bisa nonton sekaligus berbarengan gitu. Jadi nonton stand up juga, nonton ini juga. Bahkan yang nonton ini udah semua episode 50-50-nya ditonton. Gitu. Menurut mereka akan tertarik kan nonton kita? Ya kalau sampai bunyi sih harusnya tertarik ya. Udah datang ke sini ya, mudah-mudahan. Tapi Kanjeng, lu pernah nggak sih kan menurut ya tadi kan balik lagi kepercayaan orang ya. Sebagian orang kan ada mungkin yang percaya sama UFO tadi atau enggak. Jadi yang kita bisa tarik dari benang merahnya adalah ini adalah sesuatu hal yang lu bahas adalah ada orang yang percaya, ada yang enggak. Ada nggak sih hal kayak gitu lagi yang menjadi topik pembahasan lo selain UFO yang sebagian orang percaya, sebagian orang enggak? Ada. Apa? Transformer itu kisah nyata. Babe, si Optimum Pride dong. Banyak yang gak percaya. Transformer yang robot itu? Iya. Itu mah yang benar kisah nyata. Kisah nyata kan, masa banyak yang gak percaya? Katanya fiksi. Masa sih? Iya. Itu kan lebih ke kemajuan teknologi ya. Maksud gue ya mungkin ya bisa dibentuk kan kemajuan teknologi. Udah jelas-jelas Bumblebee tetangga gua. Oh, kingina. Bumblebee oh. Nyata itu. Ya maksud gue ya beda menurut gue ya. Ini menurut gue. Iya. Harusnya kan itu beda persepsi sama si UFO. Kalau UFO kan mungkin ya makhluk lain yang mungkin kita belum pernah lihat. Tapi kan kalau tadi bicara tentang Transformer itu kan teknologi yang mungkin bisa dibikin. Jadi beda gitu. Ada nggak maksud gue yang kayak UFO gitu, sesuatu yang belum. Sesuatu yang tidak umum bagi orang betul. Ternyata gitu. Kayaknya masih secara logika masih kayaknya jauh gitu. Masih tapi jauh. kalau Transformer kan ya masih belum sampai gitu. Kayak mereka belum kepikiran kalau itu tuh begitu. Yakin gitu. gak yakin gak yakin gitu. Ada tau. Apa? Orang-orang yang gak yakin kalau nasi padang itu enak. Ada ya? Bro 2026 ada. Fix. Ya, nasi padang gak enak tuh. Ada yang bilang kayak gitu. Ada lagi. Duren. Gue. Lu gak suka duren? Astaga. Gue suka duren. Banyak gak ternyata. enak bro. Bukan ya. Bau. Siapa coba di sini yang gak suka ngobrol duren? Tuh banyak. Bau tuh masalah mindset. Enggak. Lu suka pizza gak? Enggak. Pizza kok gak suka? Karena gue gak makan daging. Oh oke. Keju suka gak keju? Enggak. Kenapa gak suka keju? Enak menurut gue. Mengkudu suka gak mengkudu? Enggak lah mengkudu lah.
Pokoknya bau tuh masalah mindset. Kadang orang bilang mereka suka pizza, mereka suka keju. Tapi kalau keju kalau dicium terus bau itu. Ya kan? Ya kalau masalah bau masalah di sini doang. Kalau mau makan keju mindsetnya ini bau pup, ya makan pup bau. Duren pun gitu, bau mutah. Ya bau mutah cuman bau duren. Anggap aja bau duren. Ya udah gitu. berarti Kanjeng nanti kalau misalnya ada pup, lu ciumin ini wangi-wangi gitu ya. Get some help. Lah kan gak dimakan. Ya enggak apa-apa diciumin aja. Ya nggak maksudnya. apa-apa. Buat apa? Ya kan ada segala sesuatu kita di dunia ini harus melakukan tujuannya. Kalau mencium pup buat apa? Untuk tujuannya? menguji mindset maksud gue. Huh? Tapi ada gak sih Kanjeng? Apa? Ada orang-orang yang mikir kayak akhirnya ini kayaknya si Kuku harus ke psikiater nih. Kayaknya harus cek kejiwaannya. Ada gak sih yang mikir gitu? Kayaknya psikiaternya juga nyerah deh kalau. Soalnya mungkin ini ya, gue tuh terlalu banyak ngikutin intrusive thoughts gue, baik dalam perbuatan ataupun ucapan. Kan ada tuh kita intrusive thoughts tuh ketika pemikiran-pemikiran yang mending jangan deh. Kayak kita lagi di mall, ada orang, ini gue jitak nggak ya? Pasti kan ada pemikiran gitu kan. Tapi nggak kita lakuin kan. Misalnya kita berangkat nih, mau berangkat tapi mendung. Berangkat gak ya? Itu enggak sih, itu terlalu enggak. Bukan. No, God, please, no! Apa ya, lu suka pergi kemana sih atau hobinya apa? Gue ke pengajian sih. Kok lu gak tahu sih? Misalnya ke pengajian, terus ada salah satu yang jemaah pengajian itu juga sarungnya memelorot. Pasti kan ada pemikiran gue tarik gaya gitu kan, ada pemikiran gitu. Gue enggak sih kalau gue. Gue mohon maaf, gue coba bilang apa itu sarungnya. Tapi lu nggak lakuin, cuman mungkin ada sedikit pemikiran. Enggak, gue nggak ada fix, gue nggak ada, mohon maaf. Nggak ada. Terlalu baik pasti ada. Pokoknya itu pemikiran-pemikiran yang kira-kira sebenarnya nggak dilakuin karena kita juga nahan diri. Tapi mungkin gua beberapa pemikiran itu ya gue lakuin aja lah, omongan gue omongin aja lah gitu, karena jujur aja pada akhirnya. Kadang ngomong ke orang juga kayak gitu nih, ngomong ke orang misalkan ternyata dia ada upil di sini, misalnya tidak sopan kan kita pak gitu, intrusive talk kita pengen bilang itu ada upil, sedangkan kalau gue kadang ikutin kata-kata gue aja, upil tuh upil, langsung aja gitu, upil Oh, gitu. gue pikir begini gitu. Berarti lo tipe orang yang gini ya, kalau gua ngamatin ya, Ku. Saat lo ketemu di jalan ada duit 100.000, ambil nggak ya? Ambil, lu pasti lo ambil ya? Enggak gua ambil. Apa? Gua ambil dulu sebentar, Iya. langsung gua investasikan seperti yang Timothy Ronald bilang. Lu miskin sama dengan lu goblok. Nanti gua taruh lagi di jalan 100.000 setelah udah beli McLaren. McLaren lu warna apa, Bo? McLaren udah ada, gua taruh lagi 100.000 situ, kan udah jadi gua ambil. Gitu. Aduh, bener-bener fix ini. Benar ya, benar ya. Terus ini katanya bisa astral projection saat tidur. Betul. Itu benar. Benar. Gimana Tapi caranya? sekarang udah jarang. Gimana caranya gue tanya? Lu bisa kayak Caranya, gitu? lu pernah erap-erap nggak bahasa Sundanya tuh ada yang ketindihan kalau nggak? Oh, yang ini ya? Yang nggak bisa katanya. gerak. Iya. Tapi pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena gue selalu baca doa tidur kalau tidur. Nggak jamin, kadang udah doa tuh pada banyak yang lu doang yang nggak pernah. Lu doang nggak Lu pernah. banyak setannya berarti lu. Nggak baca doa tidur kayak lu pada. Jadi itu tuh keadaan kita lagi tidur terus gak kebangun tapi gak bisa gerak. Iya, iya, gue tahu, gue pernah dengar itu. Dan ketika itu tuh gerbang menuju keluar badan. Keluar badan. Jadi ada juga di film sebenarnya Insidious kalau pernah nonton. Iya, gue tahu itu. Kayak gitu kan. Jadi dia lagi tidur kan, terus dia keluar badan. Kalau yang di film itu nggak bisa balik lagi. Nah jadi yang itu gue waktu itu karena sering begitu gue bertanya kenapa sih kayak gini. Terus gue lihat-lihat di forum waktu itu ada ternyata bisa keluar dari badan. Gue juga bisa kali, gue cobain aja. Ternyata bener bisa waktu itu. Sekali 2 kali. Lalu sadar beneran karena lu lihat bener di situ. Iya, bener jadi lu pas tinggalin. gue lagi itu gue coba kejadian nih. Karena kan nggak bisa gerak tuh, kadang nggak bisa direncanain. Kadang kejadiannya gitu aja, tapi pas kejadian seringnya panik. Kalau panik kebangun. Gue waktu itu gue tahan-tahan gak panik, akhirnya bisa tuh kebangun. Keluar pertama tangan ada putih-putih. Jadi kayak ini kan tangan gue, terus tangan gue ke atas ada tangan gue juga tapi putih. Kayak di film-film Casper gitu lah. Terus keluar truk dari badan, terus lah gue lihat gue lagi tidur gitu. Oh, bener lu halu. Iya benar, nggak halu. Lagi tidur gimana halu? Itu maksud gue. Kan maksud gue lu kayak roh lu tinggalin badan satu terus lu bisa lihat. Gua pas keluar itu gue pengen ini gimana supaya gue buktiin ya, supaya gue nggak ngadi-ngadi. Jadi gue nggak jatuhin sesuatu aja. Gue mikir waktu itu gue jatuhin topi. Terus ada yang jadi saksi di situ. Nggak ada, cuman topi itu jatuh lah. Terus gak lama kan gue kebangun. Benar Topinya jatuh ternyata.
gitu. Angin kali. Anginnya pas banget ya. Ada Onco sih itu nyanyi angin. Serius? Iya. Tapi itu sebenarnya pada akhirnya gue jadi sebenarnya 50-50 walaupun gue ngalamin itu ya. Karena itu secara medisnya juga ada. Namanya sleep paralysis itu. Jadi ketika kita kan tidur, saraf kita nggak bekerja full kan. Jadi makanya itu kenapa kalau kita tidur mimpi lagi lari, kita nggak lari kan. Iya. Karena si sarafnya belum bekerja full. Karena mikirnya badan ini masih tidur. Nah mungkin keadaan sleep paralysis itu adalah ketika kita matanya melek, badannya masih ngerasa kita tuh mimpi. Jadi kita mau gerak, lah tangannya nggak gerak, tapi matanya udah melek gitu. Kalau secara saintifiknya ada gitu. Jadi erep-erep atau yang ketindihan tuh gitu. Cuma kan di sini case yang berbeda ya, actionnya lu yang tadi topi itu, nah itu makanya percaya nggak percaya. Gue mikirnya gila. Iya, jadi iya bisa jadi iya. Jadi gue mikir karena itu terjadi ya udah, gue bilang aja. Itu sekali doang bro, apa beberapa kali? Kebetulan sekali doang kalau yang jatuhin itu, karena sisanya itu susah. Ada orang yang jago banget kayaknya yang udah bisa kontrol dah. Kalau gue nggak bisa tuh, jadi seringnya panik. Terus kalau nggak kebangun, karena pas keadaan kayak gitu tuh nggak bisa gerak, kayak film-film setan beneran tuh, yang ada suara-suara gitu-gitu, ada suara orang teriak. Itu bukan kayak orang setan, apa tuh? Itu kayak tetangga lagi ngerumpi. Kirain ini kuis kata berkait gitu-gitu ya. Jatuhnya kayak suara tetangga ngerumpi. Tetangga ngerumpi mas sekarang udah keras-keras. Oh iya. Nyindir-nyindir. Lihat tuh mobilnya baru, wuling listrik tuh udah gitu-gitu. Mbak Kerjanya apa tuh, konten kreator gitu-gitu. Iya, kok bisa sih? Kok bisa sih? Baru, iya. Padahal kerjanya nggak kelihatan. Iya, gitu. Dikira ini nyirep boleh. Tapi lu pernah ada nggak sharing misalnya Kanjeng sama temen lu yang ngalamin hal yang sama kayak gitu? Ada sih, karena waktu itu kebetulan di forum di internet, jadi ya paling di situ aja. Dan gue sebenarnya passive reader doang juga sih. Waktu itu banyak pengalaman. Ada yang orang jalan-jalan ke Paris lah, tak bener apa enggak ya? Percaya bener, gue juga percaya gak percaya gitu. Tapi ada yang gitu banyak katanya. Sampai taunya spesifik karena dia bilang di sana tuh ada ini kan gitu. Jadi yang terap to date ya, bukan lihat dari video atau apa. Misalkan ada orang yang tinggal di Paris, terus tahu di belokan situ tuh ada tukang dia cilok. Dia bisa tahu detail itu. Iya. Karena dia tadi bilang dia habis dari sana. Detail yang nggak ada di mana-mana. Ternyata kok tahu sih gitu. Gitu. Percaya nggak percaya sih pada akhirnya, terserah, kita juga nggak maksa ya. Tapi waktu lu yang tadi topi itu, lu bisa nyentuh topi itu sampai itu jatuh ya? Nah iya bisa gitu. Nggak tahu ya, karena ada yang bilang juga itu harus ngeluarin energi sedemikian rupa supaya itu bisa kesentuh gitu ya. Kalau nggak kan bisa nembus gitu. Tapi kan katanya emang dunia astral itu juga ada tempat jin. Dan kita ada kepercayaannya jin itu ada tempatnya sendiri. Ya mungkin itu tempatnya mereka, nggak ada yang tahu. Jadi ada fourth dimension, dimensi keempat. Ya tapi ngeri juga ya kalau misalnya memang ternyata orang bisa kayak gitu, apalagi sampai nyentuh barang. Itu orang itu nggak kepikiran ke bank ya. Ngambil ini ya bolpen bank kan. Makanya bolpen bank itu diikat kan, karena takut dia bilang orang-orang begitu. Iya. Ketarik nih. Iya benar ya. Jadi kalau kembang malam-malam bolpen layar tuh. Ada nemtek ya si Frontlinernya. Si frontliner. Makanya berat-berat nemtek di bank tuh. Diukir-ukir, berat banget. Benar juga ya. Bisa pedal yang ngambil yang lebih bermakna, mau berduit ya kalau ke bank ya. Buat apa duit kalau nggak bahagia? Masya Allah. Iya kan, ketika misalnya sudah meninggal belum tentu bahagia, dapat uang juga ya kan. Masya Allah. Mending ngambil bolpen. Ditawarin konten kreator 10 mau. Tetap ya. Apapun yang terjadi 10 M per bulan gas. Mau. Udah kerjanya 3 bulan aja udah cukup kayaknya udah. Ya, udah 30 M kurang apa lagi sih? Pensiun udah. Nyari apa lagi sih? Lu katanya percaya juga ya kalau semua benda itu hidup? Iya. Serius? Iya. Ini lu percaya hidup? Hidup. Karena apa? Karena semuanya berasal dari makhluk hidup juga kan. Ini kan dari tanah liat. Tanah liat, kita aja dari tanah liat sama. Manusia dari tanah liat. Ya kan? Kan gak semua gelas dari tanah liat dong Kanjeng. Ada dari apa ya? Keramik. Keramik dari tanah liat. Enggak. Iya, keramik itu kan di tanah liat yang dipanasin. Emang iya? Iya. Ya udah ganti. Ayo apa? Ayo. Ngalo. Ada pokoknya minimal kalau nggak ada, semuanya kan pada akhirnya mengacu kepada atom. Ya kan, semua komponen terkecil tata surya kan atom. Dan atom ya bergerak loh, dalam arti dari zaman Big Bang teori sampai sekarang atom
bagian dari sebuah benda. Jadi benda ada kehidupannya lah. Di luar itu pun kalaupun mau berargumen ya udah ada unsur-unsur yang nggak ada makhluk hidupnya, tapi paling nggak ada campur tangan makhluk hidup untuk membuat itu benda jadinya. Ya beda dong, kalau itu proses, bicara proses. Tapi tetap berarti. aja kita kan juga proses. Kita juga ada di dunia ini proses ibu dan bapak kita. Ya bener. Tapi kan beda. Emang beda prosesnya, emang beda kan. Gelas juga prosesnya kayak gitu. Iya maksud gua kan kalau manusia jelas ya ada detak jantungnya. Ini emang ada detak jantungnya bro. Kan, Ya emang tumbuhan ada detak jantungnya. Ayo. Tapi kan dia bernafas. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Emang ada. Kalau growth ada ayam growth. Ayam growth. Tapi kan itu benda mati nggak benda matinya kan itu secara dibuktikan secara saintifik. Ini secara tidak langsung aja, secara konotatif. Kalau kenapa gue menganggap kayak gitu biar semua orang menghargai apapun, nggak cuma manusia sama manusia saling menghargai, sama makhluk hidup lain juga, mau hewan itu tumbuhan dan juga ya hal-hal di sekeliling kita karena ini juga ada gunanya loh gitu. Ini banyak yang dikorbankan untuk segelas ini dari bumi ini. Jadi kan di ini pasti ada komponen yang lu bilang nggak ada makhluk hidup tadi, tapi kan banyak zat-zat yang diambil dari bumi, ya kan? Zat apa contohnya? Tanah liat tadi salah satunya. Dan yang lain-lainnya dari cat ada segala macam, ada iron dan segala macam itu kan diambil dari bumi. Bumi hidup loh. Berarti ada sesuatu yang dikeruk dari bumi diciptakan untuk semua hal yang ada cipta sini ada nyawa yang diambil dari situ. Jadi kenapa disia-siakan gitu. Jadi statementnya lo, ya kenapa lo berargumen bahwa ya semua benda itu hidup ada tadi. Ya walaupun dia bendanya mati, tapi kan dia melewati proses dari makhluk hidup yang membuatnya. Atau ada unsur makhluk hidup dari situ juga gitu. I see. Terus IC-nya kena ya. Kalau HP gitu IC-nya kena. gue mikir I see. IC-nya kena makanya. Makanya jangan sering dibalik, kita kebalik. Tadi mau jatuh kan? Iya benar. Apa jatuh tadi? Udahlah ganti 17 masa belum ganti. Yang oren-oren. Nanti tunggu konten dapat yang tadi 10 miliar, makanya ajak-ajak atuh. 10 miliar mah bukan iPhone 17 lagi. iPhone 17.000 udah jadiin. Iya kan? Terus Kanjeng, ini misal ke depan ya kan tadi dunia entertainment tetap jalan. Terus office juga jalan. Office kan ada bicara tentang kalau misal pegawai kantoran ada bicara tentang masa pensiun. Entertainment bicara tentang tadi komersialisasi, lo masih aktif, masih komersial, ya masih dipakai, masih ada income. Nah, kalau misalnya nanti ke depan, lo ada gak sih planning sendiri lepas dari dunia-dunia itu akhirnya punya usaha sendiri, bikin usaha sendiri, ada gak sih planning ke sana? Ada aja kayak sama kayak banyakan orang pada akhirnya pengen menciptakan sesuatu ya, mau baik itu produk atau jasa. Sebenarnya ada kadang motifnya bahkan bukan ekonomi juga ya. Jadi ya tentu pasti ada, cuman belum ketahuan aja sekarang mau apanya kapannya belum kepikiran aja. Cuman keinginan itu pasti ada gitu. Kalau misalnya bicara tentang bisnis, pengen bikin bisnis, apalagi kan background MBA tadi kan, latar belakangnya S2 bisnis, bisnis apa? Soto ayam hitam sih. Sumpah beneran. Kenapa? Jadi berarti kan kuliner ya. Kuliner ya, tapi spesifik soto ayam hitam. Kenapa? Jadi di Malang, jadi kan bokap tuh dari Malang. Ya. Jadi dulu sering mudik lah di Malang tuh ada soto ayam namanya soto ayam Jalan Lombok, dan soto Lombok namanya. Jadi tuh soto ayam biasa sih. Cuman dia kuahnya hitam. Kuahnya hitam itu kenapa? Karena dikasih koya kelapa. Tahu nggak yang kayak kayak yang di ketan bakar yang kotak kan ada kayak yang kasar itu yang kan. kasarnya itu. Jadi sotonya dikasih itu, jadi warnanya hitam dan rasanya ternyata unik banget. Dan sampai sekarang sih dia nggak pernah buka cabang. Terus gue pengen banget buka kayak gitu di sini, cocok kayak gitu aja, sesimpel itu. Nah, kayak sotonya warnanya hitam, soto ayam hitam. Karena kuliner atau makanan yang different lu pengen masukin ke sini. Intinya kayaknya kalau nggak kuliner ya produk yang emang gue pakai atau gue suka sehari-hari sih. Misalkan kan makanan gue juga suka. Gue suka soto. Misalnya gue suka bikin pizza, waktu itu gue pernah sekali juga pernah jualan pizza, tapi iseng-iseng doang. Misalkan gue suka pakai baju, gue bikin baju waktu itu pernah. Jadi ya yang ada di yang emang dekat dari gue aja, biar ketika gue jualnya itu juga nggak sembarangan karena udah kekontrol karena gue make dan gue suka. Jadi ketika sampai ke orang juga love-nya full. Kayak SpongeBob jual Krabby Patty kan penuh dengan cinta, makanya orang pada beli. Plankton sampai sebel kayak aku ingin bumbu itu, mencuri bumbu itu. Kau tidak akan bisa mencuri bumbu itu. Tapi kan sekarang SpongeBob jadi sampai bumbu itu bisa loh dia. Biasa.
Lagi-lagi tetanggaku yang berisik ini tidak pernah berhenti berisik ketika aku tidur siang. Squidward. Yes. Lagi. Yang apa yang pakai akuarium siapa namanya? Yang musang. Patrick, Sandy. Sandy. Sandy susah lagi. Ya, gimana sih gue udah berharap. Gary. Tapi luar biasa, tepuk tangan dong. Cukup. Terima kasih. Aduh, thank you banget. Terima kasih, Ini seru Bang. banget ceritanya. Nah, tapi untuk yang Cerita terakhir, ngarang semua. ini tapi jujur, ini gue gak peres nih gue. Ini bener-bener inspiratif banget buat gue, terutama nggak semua orang bisa manajemen waktu dengan bagus. Apalagi dia backgroundnya kan memang basically tadi lu kan adalah di kantoran ya. Kantoran kan memang daily-nya ya Senin sampai Jumat, 8 sampai jam 5 ya. Itu kan waktunya udah tetap, terus lu tetap bisa bikin karir lu di entertainment dengan tadi lu jadi aktor, terus juga stand up comedian, itu luar biasa sih menurut Terima gue. kasih. Mau pengen gitu juga? Caranya? Nah, ikuti kelasku sekarang sih. Oh, lu bener ada kelas? Enggak. Gue pikir usaha kelas. Enggak, gue nggak jualan kelas, nggak Iya, perlu lah. itu sesuatu yang patut dicontoh untuk manajemen waktunya, karena Iya, menurut iya. gue nggak semua orang bisa. Iya. Dan ya perjalanannya lu sendiri tadi bilang di karir kantoran udah lebih dari berapa tahun tadi? 200 lah. 200 dibagi 2 dibagi 10 ya segitu. 10-an tahun lah ya. Iya, itu kan bukan waktu yang sebentar gitu. Itu menunjukkan eksistensi dan manajemen waktunya udah keren banget. Anjay. Buat tepuk tangan. Terakhir kita sudah wrapping, ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk bintang tamu kita. Oke. Kita minta lu jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke? Secara cepat apa enggak? Nggak usah. Nggak usah. Ntar gue yang pusing kalau Iya, semakin iya. cepat menjawabnya soalnya. Oke. The first question please. Ya. Kayaknya semua bintang tamu ingin kontra dengan Bang Kuku ya. Enggak juga. Kadang beberapa bintang tamu justru sama, tapi walaupun sama gue kontrain juga pada akhirnya gitu. Jadi apapun yang terjadi harus berantem. Jadi bukan bintang tamu yang kontra sama Kuku yang kontra sama bintang tamu ya. Iya. Satunya gitu ya. Bahkan ketika pendapatnya sama. Gitu. Pokoknya Kuku nggak mau beda, nggak mau sama. Nggak mau sama, harus beda. iya. Jadi statementnya kayaknya semua bintang tamu ingin kontra dengan Kuku. Enggak, Tapi statementnya Bang enggak. Kuku yang pengen kontra sama bintang tamu. Betul, Fix itu. betul. Next. Buset, kemarin ditawarin main film, sekarang ditawarin main musik. Spill penglarisnya dong kak. Pernah tawarin main musik Main beneran? musik belum pernah sih, dia salah kali ya. Ini saya Kuku Hartono kali yang dulu yang reggae. Ya kan ada dulu. Tapi enggak beneran. Tawarin main musik sih guys, tapi paling pernah beberapa kali featuring sama band gitu. Kayak mereka Nyanyi, lagi manggung tapi ya kan. satu lagu ya, ya pernah. Sedikit dong, kalau bisa nyanyi berarti kan bisa nyanyi loh. Oh bisa. Coba. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bareng dong gue suara dua aja. Happy birthday to you. Fix udah gak usah ditawarin kalau musik. Next. Mas Kuku coba bareng sama Rocky Gerung. Kalau nggak salah beliau dulu dosennya Mbak Dian Sastro. Sepertinya bakal suruh ini bener sih. Gue setuju kalau Ya, ini. setuju Kayaknya juga. harus ketemu sama ini Pak Rocky Gerung. Iya, Kayaknya iya. fix lo harus ketemu. Karena kayaknya kemarin abis sama Dian Sastro kan seru juga tuh abis debat. Terus kalau banyak bilang gimana nggak seru, soalnya muridnya Rocky Gerung sih. Coba sama Rocky Gerung langsung, kayaknya kayak gitu. Jadi pengen langsung dari gurunya Dian Sastro gitu. Tapi lu sendiri pengen ketemu sama Pak Rocky Gerung? Emang lu gak pengen? Ya gue sih be Kita aja semua sih. mah pengen lu be aja. Kenapa be aja sih? Ya enggak sih. Timbang ketemu doang apa salahnya sih, ya Allah. Ya, Pak. Timbang ketemu Pak, udah kan gitu doang, gak mesti bawa martabak. Ya tapi kayaknya menurut gua ya, Iya, seorang Kuku ketemu Rocky Gerung kayaknya emang bener-bener tandem yang tandem ya. rival yang luar biasa Yang sih doakan kayaknya. saja mudah-mudahan nanti ketemu ya. Makanya gue tanya dari Nah. lu pribadi, lu pengen gak ketemu secara langsung sama Rocky Gerung? Sama siapapun gue ketemu aja nggak apa-apa. Ayo sini sama siapapun. Sama Rocky Gerung gue nanyanya. Ayo nggak apa-apa. Nanya, mau ya? Mau aja. Nih semoga nanti nonton juga bisa terwujud lu ketemu sama Rocky Gerung. Terus lu Boleh. kalau misalnya ketemu, gue pengen nonton kontennya kayak gimana. Oke. Kita lihat yang Deal. menang siapa sih? Rocky Gerung apa Kuku sih? Gue Deal, penasaran deal. soalnya. Oke, masih ada? Habis? Oke, tepuk tangan untuk Kuku. Terima kasih. Adi dari Suro.
Kanjeng, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Bra. Terima kasih juga untuk insight-nya. Tadi yang gua rasa dari gua pribadi ya, yang gua salutin adalah manajemen waktunya lu. Semoga semua ini bisa jadi inspirasi buat orang, karena nggak semua orang nih ya. Contoh, nggak semua orang yang dia meniti karir di kantoran, terus di dunia entertainment juga, atau karir yang lainnya itu berantakan. Ini terbukti seorang Kuku sampai 10 tahun semuanya masih berjalan sampai sekarang. Amin. Jadi mungkin buat teman-teman ini bisa jadi inspirasi. Yuk sama-sama di mana aja dunianya, di mana aja kerjanya. Jangan asal di mana aja, dunia gaib gimana? Karena ada tadi lu bilang. Iya sih, masa di dunia gaib masih kerja, capek banget. Di dunia nyata kerja udah jadi set. Nah, gue kerja lagi. Mana sih? Ya pokoknya dimanapun berada, kalau kita kerjanya dengan niat dan manajemen waktu yang pas, yang keren, pasti semua bisa berjalan. Amin. Keren, sekali lagi tepuk tangan buat Kuku Adi dari Soro. Oke, buat teman-teman juga yang pengen dapat merchandise dari podcast Ruang Meeting, ini juga bisa, gampang banget caranya. Teman-teman langsung aja bisa beli langsung di marketplace-nya Lugu Production. Ada di TikTok Shop, ada juga di Shopee, ada juga di Tokopedia. Lagi banyak banget bonusnya dan lagi juga ada promonya. Dan pasti ngomong-ngomong tentang promo, teman-teman jangan sampai lupa kalau teman-teman pengen dapetin promo gratis atau merchandise gratis, langsung follow Instagramnya Lugu Production. Karena apa? Karena di Instagram Lugu Production kita ada bagi-bagi merchandise gratis, makanya jangan sampai ketinggalan. Pantengin dan follow Instagram dari Lugu Production dan juga subscribe YouTube channelnya Lugu Production. Karena apa? Karena di sana ada podcast Ruang Meeting, podcast yang ngomongin penting-penting. Thank you so much semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.